Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi supply chain management. Sebelum masuk ke dalam materi, sebaiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Viniansia Sabina dengan NPM 2140402073 dengan mata kuliah Ekonomi Industri. Materi yang akan dibahas mengenai supply chain management. Apa sih supply chain management itu? Itu merupakan jaringan antara perusahaan dan pemasok saja. Sebuah proses pengelolaan dari perusahaan, pemasok, hingga pelanggan. Manajemen Manajemen ini sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok ke pelanggan. Selanjutnya, eh, ada 4 agenda yang akan dibahas, yaitu yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian yang lebih lanjut mengenai manajemen rantai pemasokan atau supply chain management, dan yang kedua ada strategi perusahaan dalam rantai pasokan, yang ketiga ada rantai pasokan pada penyediaan lahan, dan yang keempat pentingnya teknologi informasi dalam rantai pasokan. Yang pertama, manajemen rantai pasokan. Supply chain management didefinisikan itu sebagai integrasi proses bisnis dan pelanggan akhir melalui pemasokan yang menyediakan produk, pelayanan, dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2014, itu menjelaskan bahwa manajemen rantai pemasokan itu merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam pengadaan baku dan pelayanan, mentransformasikan menjadi produk dalam proses atau barang setengah jadi ataupun produk akhir atau barang jadi, serta menyerahkan kepada pelanggan. Kegiatan ini itu mencakup penentuan transportasi dari pemasok, yaitu seperti transfer secara kredit atau tunai. Yang pertama ada pemasukan distribusi dan pihak pemberian kredit, yaitu pihak bank. Utang dan piutang, yaitu persediaan dan penggudangan. Dan ada pengisian pesanan, itu informasi proses produksi dan ramalan pelanggan. Manfaat dari jaringan kerja yang mentransformasikan bahan baku ke distribusi proses yang melibatkan satu perusahaan atau perusahaan lain. Konsep ini lebih mengacu kepada keunggulan untuk bersaing di pasar domestik dan pasar global. Selanjutnya yang kedua itu ada strategi perusahaan dalam rantai pemasokan. Dalam strategi ini memiliki 4 strategi. Yang pertama itu menggunakan banyak pemasok, di mana perusahaan bekerja sama dengan banyak pemasok untuk satu produk tertentu. Ini itu bertujuan untuk mencapai pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan atau pembeli. Para pemasok itu kemudian akan saling berkompetisi. Dalam strategi ini, perusahaan tidak menarget hubungan antara jangka panjang dengan pemasokannya. Selanjutnya yang kedua ada menggunakan sedikit pemasok. Dia berbanding terbalik dengan strategi yang pertama. Dalam strategi ini tuh perusahaan ingin menjalin hubungan jangka panjang. Dia lebih memikirkan masalah jangka panjang daripada strategi yang pertama itu menggunakan banyak pemasokan. Dalam pemasokan ini hingga hubungan bisnis dijaga, seperti komunikasinya. Strategi ini juga memungkinkan pemasok untuk belajar dan memperluas jangkauan pasarnya, di mana nantinya juga akan menguntungkan perusahaan tersebut. Strategi yang ketiga ada integrasi vertikal, di mana strategi rantai pasokan integrasi vertikal ini perusahaan akan mengakuisisikan pemasokan menjadi bagian dari perusahaan sehingga lebih efisien dan koordinasi dan kontrolnya yang bisa diakuisisi meliputi perusahaan supplier ataupun perusahaan distribusinya.
Contohnya seperti Toyota yang mengakuisisikan pabrik baja dan dealernya. Yang keempat ada jaringan Kairestu, di mana perusahaan tetap mengakuisisikan beberapa perusahaan supplier, namun juga tetap bekerja sama dengan supplier luar, sehingga harganya bisa jadi keseimbangan dan kontrol yang mudah. Dengan begitu, perusahaan tetap bisa menjaga kualitas dan dan sembari meningkatkan laba penjualannya. Yang terakhir ada vendor, di mana jalin kerjasama dan temukan vendor yang tepat yang dapat menjadi supplier apapun kebutuhan dan bagaimanapun kebutuhan di waktu tertentu, atau temukan pekerja di gudang. Pembahasan yang ketiga ada rantai pasok pada penyediaan lahan, di mana dalam perusahaan jasa atau layanan berfokus utama pada sumber daya manusia dan pentingnya layanan untuk menyediakan layanan, di mana pasokan ini lebih cenderung kompak. Eh, Pasokan ini lebih cenderung kompak dibanding pasokan-pasokan lainnya. Ada beberapa pasokan lain, tapi di sini lebih lebih menjelaskan mengenai jasa atau layanannya. Kenapa mengatakan lebih cenderung kompak? Karena seperti hal yang dapat dilihat pada organisasi kesehatan seperti rumah sakit, itu tidak menyediakan produk kutal bagi pelanggan atau pasiennya. Tetapi rumah sakit sendiri itu memerlukan pasokan seperti peralatan, komputer, obat-obatan, dan berbagai pasokan peralatan medis lainnya. Selain itu juga rumah sakit itu pasti memerlukan kontrak untuk layanan seperti dokter, perawat, akuntan, administrasi, dan sebagainya. Di mana ini pelayanan itu sama dengan pengetahuan orang, di mana pelayanan itu merupakan sebuah tindakan sebagai pengetahuan orang, seperti pendidikan, hiburan, dan keagamaan. Itu yang lebih ditekankan dalam perusahaan jasa atau layanan. Selanjutnya, materi terakhir atau pembahasan terakhir tentang mengenai pentingnya teknologi informasi dalam rangkaian pasokan. Informasi sendiri itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen supply chain, karena menjadi dasar bagi manajer dalam membuat keputusan. Teknologi informasi itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui adanya informasi, menganalisis informasi, kemudian menggunakan untuk mengingatkan kinerja supply chain management. Teknologi informasi atau lebih disingkat TI itu sebagai alat-alat baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mengetahui keberadaan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi rantai pasok. Seperti yang dikutip oleh Cropper dan Mead pada 2007 itu mengintilasikan bahwa TI sebagai mata dan telinga, bahwa sebagian dari obat dari manajemen dalam sebuah rantai pasok yang menangkap dan menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi ini sangat penting karena itu menjadi patokan sebagai mata dan telinga sebuah manajemen dalam sebuah perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Adapun tujuan-tujuan dari penerapan TI atau teknologi informasi ini, yang pertama mengumpulkan informasi mengenai sebuah produk mulai dari proses sampai pengiriman dan pembelian, dan menyediakan pola pandang bagi semua pihak dalam rantai pasok. Yang kedua itu menyediakan akses bagi seluruh data dan informasi yang ada dalam sistem melalui satu titik kontak atau single point of the contact, atau melalui telepon, fax, atau internet, atau siapapun yang membutuhkan data tersebut. Dari poin kedua ini lebih memudahkan
untuk mengetahui informasi yang dapat kita gunakan melalui teknologi. Yang ketiga itu menganalisis, merencanakan, dan membuat trade-off berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasokan. Yang keempat, organisasi dan partner untuk mengatasi ketidakpastian, antara lain melalui sumber informasi dan mencapai optimal global. Itu saja sedikit penyampaian materi mengenai supply chain management. Dalam sebuah perusahaan, pentingnya supply chain management itu. Demikian penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.